Rizal dan Peter lagi nongkrong santai di kafe. Pas Rizal asyik scroll HP, muncul sebuah iklan judi online yang menjanjikan cuan cepat. Bukannya ngingetin, Peter malah nyaranin buat nyoba, dan Rizal pun tergoda. Awalnya Rizal menang. Perasaan senang dan mudahnya dapat uang membuat dia berpikir, ini jalan cepat untuk cuan. Tapi keberuntungan gak selamanya datang. Setelah beberapa hari, kekalahan terus-menerus membuat Rizal terjebak dan sulit berhenti. Saat uang mulai menipis, Rizal pun mulai pinjam ke pinjol. Jumlah utang mulai membengkak cepat dalam waktu singkat. Total tembus 18 juta rupiah. Dalam 3 bulan, Rizal mulai pakai uang kuliah, lalu menjual laptopnya. Barang pribadi satu persatu dilepas demi terus bermain. Tekanan yang semakin berat, Rizal pun menjadi stres, kehilangan fokus, hingga nyaris putus kuliah. Semua berawal dari satu keputusan yang tampak sepele. Nah, dari ilustrasi tadi, yuk kita cari tahu apa sih penyebabnya. Kenapa mahasiswa seperti Rizal bisa terjerumus ke dalam situs judi online? Banyak sekali faktor penyebab. Salah satunya adalah tekanan ekonomi. Banyak mahasiswa pada zaman sekarang yang hidup pas-pasan, kemudian tertarik dengan tawaran cuan instan dengan cepat. Kedua, pengaruh lingkungan. Bahkan terkadang orang-orang terdekat kita lah yang mengenalkan hal ini kepada kita. Dan kemudahan akses. Situs-situs judi online pada zaman sekarang sangat mudah diakses, apalagi melalui HP. Terselip-selip dalam iklan-iklan. CNN Indonesia melaporkan pemain judi online di Indonesia capai 8,8 juta dan mayoritas anak muda. Dan bahkan transaksi judi online Indonesia tembus di angka 1.200 triliun rupiah. Kita inilah yang sering kita tidak sadari. Bukan hanya Rizal, bahkan orang-orang terdekat kita mungkin terjerumus dalam hal yang sama. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah dan pihak kampus untuk mengurangi angka pecandu judi online, seperti layanan konseling psikologis untuk para pecandu judi online. Setelah itu, literasi digital yang mengajarkan tentang hoaks, keamanan digital, dan bahaya judi online. Dan ada juga kurikulum anti cuan instan. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki inisiatif dalam mengambil peran di lingkungan sekitar, seperti menyediakan ruang curhat kampus yang menyediakan ruang aman secara offline ataupun online untuk curhat soal tekanan hidup, hutang, dan kecanduan secara anonim dan tanpa stigma. Kemudian, kelas literasi finansial mingguan untuk belajar mengelola uang, menghindari jebakan digital finansial, dan pilih cuan sehat. Kita nggak bisa mengubah semua orang, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Dari kita, untuk kita. Di akhir kelas, kami duduk bareng dan kami sadar gak cukup cuma bahas kasus. Harus ada aksi nyata sekecil apapun itu. Aku kepikiran nih, gimana kalau kita buat kampanye digital di Instagram? Real saja, ringkas tapi impactful. Gampang banget viralnya. Nah, kontennya itu kita bikin relate. Kayak pas Rizal baru-baru kecanduan, terus pas dia sendiri nggak ada teman untuk cerita. Terus kita sisipin info penting juga, tempat konseling kampus, hotline, dan hal-hal yang bisa nolong langsung. Tagar juga penting nih, jadi kita bisa pakai hashtag cuan cepat bukan jalan keluar. Oke, fix ya. Besok kita langsung mulai skrip, buat video dan edit. Gimana, gas? Gas! Diskusi singkat ini jadi titik awal gerakan kecil kami. Karena kadang perubahan dimulai dari satu ide yang berani dibagikan. So once again, I couldn't sleep.